Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana install Figma via browser dan desktop. Pertama-tama teman-teman cukup kunjungi ya di sini figma.com di browsernya masing-masing. Nanti akan pergi ke halaman atau landing page seperti ini. Oke, di sini kita bisa login dengan dua cara ya. Pertama-tama kita login menggunakan email di sini atau kita masuk download dulu desktopnya. Teman-teman bisa pergi ke bagian di sini produk, klik aja download di sini. Oke, nanti akan ke bawah sini dia pilih aja nih teman-teman pakai Mac atau Windows dan silakan download sesuai kebutuhannya. Dan bagi teman-teman pengguna Linux ya, di sini cuma bisa menggunakan via browser. Oke, sebelum kita login, bagi teman-teman juga yang punya akun university, bisa gunakan university program di sini. Silakan login pakai email studentnya masing-masing karena di sini dapat seperti pro. Jadi kita gunakan education plan, jadi kita dapat program yang pro-nya juga. Itu fungsinya education plan, jadi teman-teman bisa manfaatin email kampusnya masing-masing, email pribadi di kampusnya. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung login aja ya. Kalau nggak ada email kampusnya, bisa login secara di sini atau daftar dulu bagi yang belum punya. Di sini saya gunakan email pribadi saya dulu, kita login. Yang belum daftar bisa daftar dulu, nanti tinggal login. Oke, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa cek dari sebelah kiri ini recent, ini adalah file yang sebelumnya kita buka. Ada beberapa file yang saya buka sebelumnya dari 6 jam yang lalu sampai yang kemarin. Dan di sini bagian draft ya. Di sini kita bisa bikin file baru sebelah kanan. Teman-teman bisa cek ke sini ada yang namanya design file dan Figma. Oke, dan di sini kita bisa import juga file Figma-nya melalui di sini. Oke, selanjutnya di sini ada bagian community. Di sini kita bisa cari plugin, desain sistem, wireframe, ilustrasi, icon, dan lain-lain. Jika teman-teman butuhkan, tinggal search aja nih. Apa saya butuhnya, misalkan icon, search aja tuh icon. Nanti akan banyak muncul file. Di sini adalah community-nya, community file. Dan di sini adalah bagian plugin. Ini plugin. Dan ini bagian creators. Oke, ini ada creators yang buatnya. Oke, itu untuk community. Mungkin bisa diotak-atik lagi, silahkan dipelajarin. Kita lanjut di sini, kembali lagi ke bagian halaman kita. Di sini email saya tadi. Oke, yang berjejer di sini ini namanya folder project. Oke, bedakan di sini file draft, sini folder project. Oke, dan untuk folder project ini di sini kalau kita gunakan akun tanpa yang pro ya, kita tanpa pro itu cuman bisa create 3 di sini, 3 akun. Karena saya lebih dari 3, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau yang di atas ini saya di-invite ke dalam tim project. Jadi saya ada banyak file di sini karena saya di-invite ke dalam tim project. Itu untuk tim project. Lanjut, sebelah kita pergi ke bagian draft. Kita klik new di sini. Kita pergi ke bagian design file. Kita klik aja, fokus ke bagian design file. Oke, jadi di sini adalah workspace kita di dalam Figma. Jadi ya ini tools yang akan kita gunakan, teman-teman bisa cek di sini. Dan sebelah kanan ini ada namanya nanti property yang akan muncul ketika kita ngeklik salah satu toolsnya. Di sini ada bagian namanya, kita bisa ganti. Misalkan Soundboard. Oke, dan di sini ada share link. Teman-teman bisa klik, bisa di copy aja link dari sini dan bisa diganti aksesnya.
can view atau can edit. Oke, kita fokus ke sini. Ada frame, bisa kita klik atau tekan shortcut F, akan muncul propertinya di sebelah kanan sini. Oke, nah di sini ada font, hingga tablet, desktop, presentasi, dan lain-lain. Bisa dicek aja. Kita ambil yang iPhone, kita klik. Oke. Nah, ketika kita klik frame, muncul lagi nih propertinya apa, lebarnya berapa, tingginya berapa, radiusnya berapa. Kita bisa ubah warnanya juga. Kita bisa tambahkan stroke, efek, dan lain-lain. Kita bisa ganti namanya di sini atau di sini, bebas. Lanjut, di sini ada yang namanya tools lainnya seperti rectangle. Kita bisa klik di sini. Nah, kita tarik rectangle, misalkan seperti ini ya, dan teman-teman bisa tekan Alt buat nampilin jaraknya kiri kanannya itu berapa. Ini sambil ditahan Alt di keyboardnya masing-masing. Kita bisa atur jaraknya dengan geser ke sebelah kiri atau kanan menggunakan panah di keyboardnya. Kita bisa zoom lagi untuk melihat dari gridnya ini. Oke, ini saya buat 24. Oke, untuk frame ini supaya kita lebih konsisten ya, kita bisa gunakan di sini layout grid, kita tambahkan aja. Akan muncul grid seperti ini. Kita bisa ganti ke dalam kolom. Kita bisa ganti gutternya, ini jarak antar kolomnya, ini gutter namanya. Marginnya di sini kita buat 24 tadi. Countnya ini, kolomnya ini kita buat 4 aja cukup. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita bisa ganti propertinya, tingginya misalkan 46. Oke, kita ganti radiusnya sekitar 5. Kita misalkan kita tambahkan stroke, kita hilangkan fill-nya. Kita buat warnanya di sini F4. Oke, kita sembunyikan dulu gridnya. Klik ini, nanti kan muncul seperti ini. Kalau nggak kelihatan, kita bisa ganti lagi. Oke, supaya kelihatan di sini. Oke, lanjut, kita bisa tambahkan teks di sini. Misalkan saya buat di sini email. Oke, sebelah kanan kita bisa ganti typeface-nya apa. Sini kita ganti Poppins. Oke, kita bisa buat ini di tengah. Kita sejajarkan. Kita bisa sejajarkan secara manual seperti ini, atau diseleksi semuanya. Seleksi, nanti akan muncul properti di sini. Kita klik yang bagian align vertical center dan horizontal center. Kita cukup align aja. Ke kirinya itu kita buat sekitar 15. Oke, warnanya bisa kita ubah juga mungkin seperti ini. Oke, untuk paragrafnya bisa kita simpan di sini teksnya, misalkan ini. Nama teksnya misalkan, klik aja teksnya terlebih dahulu, diklik tanda di sini stylenya, titik 4 di sini. Klik tanda plus. Oke, kita buat misalkan form text. Oke, di sini bisa kita gunakan lagi nanti ya. Oke, lanjut, kita bisa simpan juga warnanya di sini di style yang fill-nya. Kita bisa tambahkan font colors. Oke, selanjutnya kita bisa duplikat aja seleksi. Kita Ctrl D. Kita geser ke bawah ini. Oke. Kita buat seperti ini. Misalkan ini udah form tag ya. Misalkan di sini kita hapus.
Saya buat di sini password. Oke, ya di sini dari dibuat tadi ya. Ini bisa kita ganti ambil warna tadi, font color. Oke, sesuaikan warnanya. Kalau teman-teman ingin rubahnya di sini, kita bisa detach. Kita bisa ubah ukurannya. Oke, kalau teman-teman pakai lagi, tinggal diklik di sini, contact. Oke, itu untuk stylenya. Lanjut di sini kita bisa buat copy aja dari sini, kita duplikat, Ctrl D. Oke, kita jarak seperti ini. Kita tambahkan fill-nya, kita hilangkan stroke-nya, kita ganti warnanya mungkin biru. Oke, kita ganti ukurannya 56. Oh, kebesaran. Kita buat 50. Kita duplikat teks dari sini, Ctrl D. Kita tarik ke sini. Kita ubah ukurannya menjadi 16. Kita buat ketebalannya bold atau semi bold. Kita ganti colornya, detach di sini. Kita buat warna putih. Oke, kita seleksi, kita taruh di tengah, horizontal dan vertikal, dan kita bisa grouping di sini. Kita seleksi, Ctrl G. Teman-teman bisa cek di sini sebelum Ctrl G dan ini setelah Ctrl G. Oke, dia akan satu grup. Selanjutnya di sini kita bisa simpan komponen ini, diklik aja komponennya. Teman-teman bisa pergi ke bagian atas ya. Di create aja komponen di sini. Oke, dia akan berubah seperti ini, warna ungu dan lainnya warna ungu, dan nanti dia akan disimpan ke bagian aset. Nah, di sini kita bisa gunakan lagi nih. Kalau misalkan kita ganti warna yang ini, yang main komponennya, yang anaknya itu juga berubah. Tapi kalau kita ganti anaknya, induknya itu nggak berubah. Jadi seperti itu untuk komponen. Lanjut kita bisa tambahkan shadow di bawah, efek. Oke, kita bisa ganti drop shadow, layer shadow, background. Kita tambahkan misalkan 20, kita buat blurnya 20 juga. Oke, mungkin ini 10. Kita buat ganti juga warnanya, misalkan biru juga. Jadi kita buat 20. Oke, seperti itu ya. Lanjut, di sini kita bisa ekspor semuanya. Ekspor bagian ini, kita bisa ekspor PNG, JPEG, SVG, dan PDF. Kita bisa ganti ukurannya ya, atau kualitasnya sini. Lanjut, di bagian ini ada beberapa tools lagi. Silahkan teman-teman dicoba di ellipse ya, lingkaran, arrow, panah. Di sini ada pen tool, teks, dan komentar di sini. Kita bisa beri komentar, misalkan di sini. Kita post, nanti bisa dilihat oleh orang lain. Oke, dan bagi teman-teman developer bisa inspect di bagian ini. Nah, kita bisa tahu nih CSS hanya berapa dari komponennya ini. Misalkan width-nya segini, height-nya segini, drop shadow-nya segini, warnanya apa. Kita bisa cek CSS-nya di sini, properties-nya ini. Mungkin bisa di copy aja, kalau nggak, kadang ini nggak absolut, yang nggak pas, bisa dicek-cek lagi sebenarnya. Oke, dan di sini kita bisa sebelah kanan ya. Di sini kita bisa tambah page halamannya sebanyak apapun. Oke, bisa kita tambah. Halamannya bisa kita ganti juga, di double klik aja. Oke, lanjut. Di sini bagian aset udah, ekspor udah. Ini bagian prototype. Nah, ini bisa kita jalankan di sini. Bagian play-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita play nanti. Nah, kalau kita punya dua screen, kita duplikat ini.
Misalkan kita klik ini akan muncul ini ya, tanda plus di sini. Nah, di sini akan muncul interaction detailnya. Kita bisa buat di solve misalkan atau smart animate. Ketika di tab nanti dia pindah. Kita tab, dia nggak nampak ya. Kita hilangkan ini. Kita balik lagi. Ketika kita tab, oke, pindah. Ketika kita tab, dia akan hilang. Oke, itu untuk prototipe-nya. Kita bisa ganti modelnya di sini. Tuh, jenis iPhone-nya, warnanya. Nah, di sini bagian design, inspect, prototype. Oke, mungkin itu aja dari saya bagaimana cara instalasi Figma. Untuk teman-teman via desktop langsung aja, kalau udah diinstal, ambil Figma-nya. Figma nanti akan keluar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sama munculnya seperti yang ada di browser juga. Tampilan sama nggak ada bedanya. Cuman yang ini fungsinya bisa kita buka di desktop dan bisa kita install. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.